akhir-akhir ini banyak berseliweran informasi yang meresahkan, yang mengadu domba, yang memecah belah. Muncul ujaran-ujaran kebencian, pernyataan-pernyataan yang kasar, pernyataan-pernyataan yang mengandung fitnah, yang provokatif, dan kalau kita lihat juga bahasa-bahasa yang dipakai juga bahasa-bahasa yang misalnya bunuh, bantai, gantung. Dan saya minta yang pertama, penegakan hukum harus tegas dan keras untuk hal ini. Gerah dengan maraknya berita hoaks di dunia maya membuat pemerintah mengambil langkah cepat untuk menindak para pelaku penyebar berita hoaks melalui media sosial. Salah satunya dengan membentuk Badan Cyber Nasional di bawah Komando Menko Polhukam Wiranto. Badan ini nantinya akan bertugas menangkal berita hoaks yang bertebaran di dunia maya. Jadi sebetulnya dua, ada situs, ada media sosial, penangannya berbeda. Media sosial juga ada yang sifatnya media sosial, ada juga untuk messaging system, atau chatting dan lain sebagainya. Tentu nanti dipisahkan mana yang ranah publik, mana yang ranah privat. Tentunya yang akan difokuskan adalah ranah publik. Tak hanya itu, untuk mencegah berita hoaks menyebar di tengah masyarakat, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga telah meminta penyedia jasa layanan internet untuk memblokir 11 situs agar tak bisa diakses masyarakat Indonesia. Selain itu, pemerintah juga berencana untuk mengawasi aplikasi chatting yang diduga sebagai media penyebaran berita hoaks tercepat saat ini. Seyogyanya, media sosial dan teknologi informasi yang berkembang pesat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk hal yang positif. Namun di sisi lain, upaya pemerintah dalam menangkal berita hoaks di dunia maya diharapkan tidak untuk mengekang kebebasan berpendapat di negeri tercinta ini. Kearifan pengguna media sosial apapun bentuknya untuk melakukan cek dan recheck sebuah informasi sebelum menyebarkannya kembali menjadi salah satu upaya mencegah penyebaran berita hoaks. Selamat malam pemirsa, kalau Anda memegang telepon genggam barangkali malam hari ini boleh dicek apakah ada link-link berita yang bisa dikatakan hoax atau kebenarannya. Ini saya coba kirim ke link Bang Ege nih. Iya ya, saya punya tadi di mana? Nah, coba tadi dicek ya Bang ya. Cek apa? Ada beberapa link nih, ini saya juga nggak ngerti ya, banyak banget di grup medsos, di grup WhatsApp. Tapi ini seru ya, saya punya pengalaman khususnya jelang-jelang debat ini. Dulu jelang debat Capres, saya itu dimuat antara lain di Kompasiana lah. Saya pernah ditulis, Effendi Ghazali menggadaikan intelektualitas. Wah. Gara-gara saya memberi komentar soal Indosat bisa di buyback apa tidak dan lain segala macam. Tapi waktu itu saya bersyukur saja karena kita dianggap masih punya intelektual sehingga masih bisa digadaikan. Oke. Kalau coba lo. Belum tentu sekarang orang punya intelektualitas loh ya, belum tentu ya. Tapi karena saya nggak pernah merasa menerima uang dari capres manapun, saya waktu itu senyum-senyum saja. Tapi sekarang katanya sudah akan dibentuk apa itu? Badan Cyber Nasional. Cyber Nasional. Walaupun belakangan ini kata ibu-ibu lebih penting membentuk Badan Cabai Nasional katanya. Karena yang benar-benar menggelegar itu sekarang harga cabai sebetulnya. Nah, tapi nggak tahu, kita mau lihat ya sejauh mana Badan Cyber Nasional ini diperlukan. Memang diperlukan karena kita tahu ya, ini muncul ketika Presiden Joko Widodo ini menghimbau dalam rapat terbatas akan menindak siapa-siapa saja penyebar fitnah atau hoax terutama di media sosial. Ya kan? Dibagi dua tadi, ada yang badan publik dan ada juga badan privat. Media badan sosial privat. mungkin privat, tapi yang di publik itu barangkali ada perusahaannya gitu ya. Atau ada organisasi yang khusus. Sekarang kan ada kan yang mengorganizing buzzer dan kawan-kawan misalnya. Nah, ini menarik semua. Malam hari ini kita akan berbincang dengan narasumber kami tentunya pada malam hari. Sebenarnya ada 3 kursi, satu kursi lagi masih kosong. Ini yang paling seru nanti ini ya. Kita simpan dulu kursi yang masih kosong ini. Yakin lah paling seru. Bahkan ada hoax tentang 9 triliun di sini. Ini yang sudah hadir terlebih dahulu kita perkenalkan. Ada Bang Masinton, selamat malam Bang Masinton. Ada Mas Lukman juga, selamat malam. Malam. Saya coba ke Mas Lukman dulu deh Mas. Udah dengar dong ya, mengenai pemerintah ini akan menindak tegas siapa penyebar fitnah atau hoax di media sosial. Setuju nggak sih Mas? Gini, kalau penyebar, ya, penyebar itu sebagian besar penyebar yang kita sebut berita hoax itu
sebenarnya nggak tahu itu hoax atau bukan. Nah, Sudah ada risetnya, ya, bahkan di Amerika, di negara yang tingkat pendidikannya cukup tinggi, 80% pelajarnya tidak bisa membedakan itu hoax Atau bukan? atau bukan? Di Indonesia, paling nggak sama lah. Jadi kalau mengejar penyebarnya, ya capek. Makanya mending saya selalu bilang, kalau mau menghentikan itu, fokus pada pembuatnya. Oh, oke. Kejar aja pembuatnya. Penyebarnya karena tidak bisa membedakan. Kita orang Pada awam, umumnya nggak bisa membedakan. Gini loh, yang langganan internet, kalau pakai handphone yang murah-murah itu paling langganan harian loh. Ya. Cuma 2.000, 3.000 per hari. Dan mereka nggak akan ngecek link, karena akan ngurangin kuota. Makanya dia cuma judulnya doang. Begitu judulnya membuat dia Menarik. gemas, menarik, share aja dulu. disebar Urusan langsung. belakang. Dia sendiri nggak baca. Dia sih nggak baca. Yang penting share. Karena buktinya gini, ada statistik yang menyebutkan dari 100 yang di-share lewat sosial media, 6 diantaranya tidak pernah diklik sama sekali. Oh, jadi hanya membaca judulnya Judul. aja, kepala judulnya Betul. saja. Nah, Itu kita- kan data ketika seseorang yang memiliki kuota prabayar. Ini total semuanya. Total semuanya. Jadi mereka itu hanya percaya sama judul, padahal kita tahu seringkali untuk media yang abal-abal, antara judul sama isi beda. Judulnya guaras banget, Dalamnya? dalamnya biasa aja. Itu yang terjadi. Tapi ini memang menarik ya, karena Indonesia termasuk dari apa yang saya coba eksplorasi dalam konteks dunia new media ini atau media baru ini. Dibicarakan tuh ada 4 negara setidaknya sekarang. Kita seringkali ditempatkan pada posisi pertama soal hoax ini ya. Ya. Indonesia, Filipina, Amerika, dan sekarang Jerman menyusul. 4 itu kurang lebih ya. Kira-kira karena apa Pak? Kan tadi baru rapat Pak ya di Kementerian Komunikasi dan Kominfo. Informatika. Ini bukan hoax ya. Tahu. Bapak ini baru rapat di Apa Kementerian sih bocorannya Informasi sih? ini. Bocorannya apa? Bocorannya apa? Ya enggak, sebenarnya gini. Sebenarnya ini kan dianggap meresahkan, ya, meresahkan. Kenapa meresahkan? Karena ini memungkinkan pemimpin terpilih karena hoax. Jadi Trump itu Di Amerika loh ya, di Amerika ya. Loh, iya. Amerika ya. Di Ini Amerika hati-hati, loh ya. bukan di Indonesia, di Amerika. di Amerika. Jadi banyak yang menduga Trump itu terpilih karena penyebaran hoax. Ya. Jadi udah ada risetnya ini, riset lagi sih saya bilang. Berita mengenai Trump itu lebih banyak menyebar di Facebook, Facebook, Facebook. ya. adalah berita-berita yang bukan berasal dari mainstream. Ya. Yang judulnya nggak karuan, faktanya nggak jelas, tapi itu membuat Trump populer dan terpilih. Itu faktual. Jadi riset saya waktu Betul. di teman-teman di sana juga menemukan bahwa Trump terpilih, Makanya terutama di berbahaya. Facebook ya. Orang yang dianggap rasis bisa terpilih, Ya. gitu. Nah, kita juga resah dong, ya, karena ternyata sekarang kalau kita melihat media sosial saja, itu kelihatan terbelah ini orang Indonesia, ya. Kalau sekarang di pilkada jelas terbelah tuh, terbelahnya nggak 3, pesertanya 3, Iya. tapi sebenarnya terbelahnya hanya 2 ini kelihatan, ya. Sama seperti pilpres zaman dulu, 2015, 14, 2014, Indonesia terbelah. Sekarang terbelah lagi karena faktor pilkada. Jadi sebelum ini berlarut-larut, makanya kemudian muncullah ya kecemasan semacam ini. Oke. Jadi setuju nggak? Nah, Saya nggak apa setuju tidak? kalau mengejar penyebarnya. Penyebar. Saya lebih setuju menyebar ke Mengejar Pembuat. Pembuat ya. Oke. Bang Masinton, sama pendapatnya dengan Mas Lukman? Ini saya tambahkan ya, ini aktivis. Kalau nggak duduk di DPR sekarang, jangan-jangan ikut juga terlibat dalam penyebaran bisa membuat pastikan. Ya. Silakan. Pertama begini, kita harus membedakan informasi dengan hoax tadi. Ya. Informasi itu sesuatu yang berbasis fakta, data, gitu ya, dan juga hasil kajian. Ya. Kalau dia lebih intelek, gitu ya. Kalau yang sifatnya nih, tapi dia adalah fakta. Nah, berbeda dengan hoax. Yang disebarkan itu cenderung fitnah, ya, menyudutkan orang dan tidak berbasis informasi yang kuat. Itu dulu, Nah. itu dulu. Tapi kalau yang sekarang, Iya. seperti di Amerika Serikat, mohon maaf, dia terlihat seperti berita sungguhan. Betul. Iya. Dibuat oleh badan berita sungguhan seakan-akan. Sama seperti sekarang juga, kalau kita lihat penyebarannya di Indonesia seakan-akan itu media, tapi dia bukan hasil produk Iya. media. Bukan hasil kerja Iya, media. Ya. jurnalisme gitu. Tugas jurnalis itu kan tugas mulia. Jurnalis ini menyampaikan informasi kepada publik, berbasiskan fakta, data.
dia menyajikan apa adanya kepada publik. Kan itu kalau jurnalis, sehingga publik mengetahui. Nah, tentu memang negara harus mengatur persebaran ya berita-berita hoax yang itu fitnah ya seperti sekarang ini. Karena apapun masyarakat harus kita lindungi, dia harus memperoleh informasi yang benar, sahih gitu ya. Informasi yang benar itu adalah hak publik. Nah, maka memang karena media ini kan sarana, namanya juga media. Dia sebagai sarana. Nah, sekarang kalau dulu media itu pers, dia jelas institusi, dia memiliki lembaga. Sekarang dengan sosial media, orang sekarang bisa menjadi media sendiri. Bisa menuliskan apapun. Medianya bisa menjadi lebih banyak dan kemungkinan dalam tanda petik orang tertipu karena hoaxnya menjadi lebih besar. Tapi Bang Masinton, Suara Rakyat selalu mengeluarkan hasil survei ya. Kita keluarkan dulu hasil survei. Ini pertanyaan pertama yang memang kami dapatkan dari sumber Poltreking Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah Anda setuju rencana pemerintah menindak tegas penyebar berita hoax di media sosial? Setuju 74,87%. Luar biasa ya. Kemudian tidak setujunya 15,29% dan sisanya tidak menjawab. Pertanyaannya Bang Masinton, ada kekhawatiran publik ini. Ini tiba-tiba pemerintah akan menindak tegas penyebar berita hoax di medsos. Apakah ini berkaitan dengan banyaknya berita-berita yang menyerang pemerintah, yang juga tidak hanya bagian pemerintah tapi juga institusi pribadi seorang presiden? Boleh dijawab nanti Bang Masinton ya? Kita harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali dengan jawabannya sesaat lagi. Kembali lagi di Suara Rakyat, kursi kosong yang tadi belum ditepati sudah ada pemiliknya. Mas Roy Surya, selamat datang. Selamat malam. Luar biasa. Jadi kita lengkap ya. Belum lengkap kalau bukan hoax ini, tapi beneran terlambat. Dan di antara kita ya, teman-teman mahasiswa ada sebelah sana dari Politeknik Negeri Jakarta. Selamat datang. Menarik. Tadi saya tanya ada dari teknik, ada dari administrasi, ya, administrasi publik. Mereka lagi ngetop. Kenapa ngetop? Saya nggak tahu itu hoax sama bukan. Karena biaya pelayanan administrasi yang sekarang lagi meningkat, ya. Luar biasa. Sebelah sana Bang Ege. Sebelah sini teman-teman dari UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Ya. Baik. Barangkali kita boleh mengawali segmen ini dengan Mas Roy dulu. Tadi kita sudah bergiliran. Judulnya ya, kita beritahu Mas. Hoax menyebar, siapa gusar? Iya. Yang gusar siapa kira-kira? Yang gusar ya yang diserang sama hoax itu. Betul ya? Betul lah. Tapi kalau yang gusar, kalau zaman dulu ada harga-harga naik sampai ada yang nangis dulu, kalau sekarang nggak ada yang nangis. Oh, mulai nih. Itu bukan hoax ya sebenarnya. Ya, Enggak, bukan. Tapi siapa yang gusar tentu saja adalah yang kena hoax. Ya, karena memang tidak benar. Tapi jangan lupa juga masyarakat juga bisa gusar gara-gara berita yang katanya benar, katanya hebat gitu ya. Terbaik se-Asia Australia ternyata hoax juga. Mulai gitu. lagi. Kakak, supaya imbang ya, karena sudah 2 kali nih ada contoh. Contoh kan? Iya, ini saya tambah contoh. Fakta itu. Kalau Pak SBY dibilang punya 9 triliun, hoax apa bukan ya? Jelas hoax. Jelas hoax. Iya. Dan celakanya stasiun televisi yang memberitakan itu ya tidak pernah meralat. Padahal itu ada diberitakan punya harta 9 triliun. Diberitakan rumahnya yang di Mega Kuningan sini 5.000 meter ya. Padahal 2.500 meter aja nggak ada. Oke, itu sisi lain. Tapi waktu Pak SBY dulu, saya ingin tahu nih ya. Waktu Pak SBY dulu pernah merencanakan nggak bikin badan Cyber Nasional? Enggak, tapi saya bicara terus terang. Justru zaman Bu Mega ya menjadi wakil presiden, beliau pernah menjadi ketua salah satu tim yang hampir seperti Badan Cyber Nasional. Dulu zaman Presiden Gus Dur, ya Kementerian Kominfo kan nggak ada, tapi ada dulu yang namanya TKTI, Tim Koordinasi Telematika Indonesia. Ketuanya justru wakil presiden saat itu adalah Ibu Megawati. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang terlalu baru. Dulu sudah ada pada dulu waktu ada, cuman pemerintahan. memang kurang efektif ya. Karena dulu tuh kan ex officio. Jadi misalnya wakil presiden menjadi ketua TKTI, kemudian dulu menteri-menteri itu menjadi ketua-ketua atau badan-badan itu sehingga tidak bisa bergerak. Ini nanti pertanyaan untuk siapapun yang akan ada di Badan Cyber Nasional. Saya pribadi setuju. Gitu ya. Hanya memang harus clear siapa yang memegang, kemudian objektivitasnya
Dan kalau memang harus menangkal hoax, ya hoax itu memang sangat merugikan dan bangsa kita. Masa sih satu koran hari ini menyebut bangsa ini bangsa hoax gitu loh. Itu kan aneh gitu kan. Jadi secara umum Mas Roy setuju Saya bahwa setuju. akan Betul. ditindak. Daripada sekarang tidak kompak gitu ya. Misalnya Polri punya unit cyber, kemudian Kejaksaan punya unit cyber, terus misalnya lain punya unit cyber. Kan kalau nggak kompak tuh kan kayak sekarang. Kami nggak mengeluarkan usulan itu kok. Loh saya mengeluarkan. Loh saya tanda tangan tapi kok nggak ngerti. Nah itu kan nggak kompak kan. Gitu. Itu Ini bukan maksudnya hoax. yang mana? Siapa yang itu mana? Mas Roy? Nggak, kayak gitu kan bisa jadi Bang hoax. Masinton, ini ada beberapa contoh, mungkin boleh ditanggapi loh Bang Masinton. Iya. Ini- hoax apa bukan? Enggak, saya perjelas saja. Yang terakhir itu, kan ada PP, Oh. dikeluarkan oleh Presiden. pemerintah, Iya. Presiden. Tapi apa benar? Hoax apa bukan? Bahwa Presiden menandatangani belum sempat baca. Itu hoax apa bukan? Enggak, itu hoax. Tadi sudah diterangkan oleh Hoax juru ya? bicara. Ya, Hoax. saya objektif. Tadi juru bicara sudah menyampaikan bahwa berita itu nggak benar pada suatu rapat. Jadi saya harus mengatakan dia ya. Oke. Jangan disebarkan Oke, orang apa bahwa berarti presiden hoax itu hoax. Ini- ya. presiden ini bukan- presiden pasti ngerti. Oke. Ya. Presiden Bang cuma Masinton. memang sebaiknya ya jangan ngendiko gitulah, jangan bicara gitulah. Itu kan jadi interpretasi kan. Oke, baik. Gitu. Bang Masinton, ini bukan karena pemerintah yang lagi gusar. Sebenarnya ini bukan kegusaran pemerintah, tetapi adalah tugas negara. Ya. Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk melindungi Rakyat. publik atau rakyat dari informasi yang nggak benar. Nah, sebenarnya harusnya jauh hari. Nah, perkembangan informasi dan teknologi ini kan sedemikian cepat. Nah, sehingga kita gagap mengantisipasi ini. Sehingga muncullah kita sebagai pengkonsumsi hoax terbesar di dunia ini, kan itu salah satu ininya. Salah Nah, satu maka- dari 4 atau 5 negara. Ya, maka memang negara harus mampu melindungi masyarakat ini dari informasi yang nggak benar tadi. Nah itu tadi, maka dengan dibentuknya badan cyber ini memang harus mekanisme satu pintu. Ya. Terlalu banyak ini juga repot. Nah maka tugas negara dalam hal ini adalah melindungi masyarakat tadi dari informasi yang nggak benar, dan kemudian adalah juga hak ya. Jangan sampai begini, jangan sampai pengawasan monitoring terhadap masyarakat juga membatasi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya, Ya. pikirannya, karena apapun itu dijamin oleh konstitusi dan juga itu adalah hak sipil demokrasi kita. Maka ini harus pengawasan itu jangan sampai mengekang. Seperti pada masa Orde Baru di mana media itu hanya menyuarakan keinginan rejim. Nah, itu juga kita tidak kehendaki tentu. Oke, baik. Kita barangkali harus mengeluarkan dulu hasil survei. Tadi kita sudah lihat ya, apakah memang masyarakat ini Setuju. sudah mengetahui rencana pemerintah untuk menindak tegas penyebar berita hoax. Nah, alasannya yang setuju, ini dia kita keluarkan, 33,84% membuat resah alasannya, kemudian merugikan 20,94%, 16,12% agar tidak terulang, dan sisanya lain-lain begitu ya. Ini alasan yang setuju. Kita lihat yang berikutnya, alasan tidak setuju. Kenapa rencana pemerintah ini untuk menindak tegas para penyebar hoax? Alasannya menghalangi kebebasan pendapat. Kemudian ada juga implementasi hukum yang tidak jelas, dan ada hal yang strategis. Ini barangkali Mas Lukman bisa mengomentari ini mengenai hasil survei ini, Mas Lukman. Jadi Ada ini- alasan setuju dan tidak setuju. Ini ya? menarik nih, 74% setuju itu jelas besar Pemerintah sekali. tidak tegas ya. Berarti rakyat itu setuju dengan tindakan pemerintah. Ya. Oke. Tapi kita harus kritis juga. Kalau kita lihat di media sosial sekarang ini, yang dibilang pembuat hoax oleh pihak A adalah pihak B. Nah, sementara B, Pihak B bilang pembuat hoax Pihak si A. Makanya mereka pengen kamu masuk penjara. Pihak sana bilang kamu masuk penjara. Penjara. Makanya setuju semua. Karena berharap yang pembuat hoax itu masuk penjara. Nah, hukuman. Itu yang terjadi. Tapi kalau kita tanya, itu kan pertanyaan online ya? Online atau ketemu orangnya langsung? Ketemu responden. Oke. Itu berarti publik kita itu jelas marah, terbelah. Itu marahnya bukan ke pemerintah, Ya. marahnya kepada lawan Ya. yang membuat hoax. Oke. Itu alasannya ya. Makanya- Tapi kalau ada alasan menghalangi kebebasan pendapat itu Yang memang tidak Itu setuju, kecil ya? banget. kecil banget Itu ya. hanya orang-orang yang merasa pinter aja. Yang merasa Iya, pintar. karena yang 77% nggak tahu. Pokoknya tolak aja deh. Makanya ya, kalau di internet kita bisa lihat, itu biasanya kalangan yang mengaku liberal. Ya, yang mengaku liberal itu akan menghalangi. Nah,
sebaik selebihnya gede banget. Iya. Nggak tahu harus. Pokoknya setuju aja. Tapi Gitu. mungkin yang lebih menarik tadi ya, bahwa yang akan dalam tanda petik diusulkan untuk dikejar adalah pembuat, Pembuat. bukan penyebar. Bukan. Kalau yang buat juga bilang saya juga sekedar menyebar, Nggak bisa dong. Kan secara teknologi gampang Iya. sekali itu yang harus Gampang dikejar sekali. ya. Karena kan sering bilang dari halaman tetangga, Nah, Nggak dari bisa. grup copas tetangga. dari grup tetangga, katanya gitu ya. Tapi itu ketemu juga akhirnya. Mudah ya Mas Lukman ya? Bukan mudah, artinya Tapi bisa. dilacak. Kalau jadi untuk penyebar nggak kena masalah. Ini Kalau sulit di- sekali ditanyakan, sulit sekali ya. Kalau karena- di undang-undang kena, di undang-undang kena. Iya. Tapi maksud saya, daripada ngejar penyebar itu banyak loh. Di Indonesia ada 90 juta akun di Facebook, orang Indonesia. Pengguna WhatsApp kira-kira segitu juga. Ya. Masa segitu mau dilacak semua? Ambil aja sumbernya, si pembuatnya. Oke. Paling, Ini menarik. paling itu aja kok. Ya. Udahlah, di antara perang itu aja. Kalau ini berdasarkan pengalaman ya Mas Lukman ya, secara sehari-hari ini kan kita mudah sekali mendapatkan akses link-link berita, link-link informasi. Ketika kita mendapatkan nih satu link misalkan, kita mau ngeceknya ini benar atau tidaknya ini bisa nggak sih orang awam? Orang awam nggak bisa. Tadi 80% kan nggak tahu ini bedanya. Cuma ada ciri-cirinya. Apa tuh? Ciri-cirinya satu, judulnya bombastis. Oh. Menggemparkan. Wah, gitu. Apa? Menggemparkan. Oh, misalnya menggemparkan judulnya. Oh iya, banyak judul kayak gitu. Iya. Isinya beda. Atau isinya beda. Ya. Kedua, provokatif. Ketika sudah ada judul yang berbau-bau kayak gitu, Warning ya? kita harus alarmnya nyala. Oh, Tapi ketika orang lagi benci sama si A, begitu ada bilang si A itu koruptor loh. Benar. Wah, harus sikat dulu. Sikat. Oke. Itu yang terjadi. Demikian juga dari kubu si A, begitu Iya. ada Makanya- merugikan si B, sikat. Jangan pernah menasihati orang yang sedang jatuh cinta atau orang yang lagi benci banget. Percuma. Nih, Yang lagi pada jomblo ini. ada tiga sebetulnya, tiga kalau mau jujur ya. Ya. Jangan menasihati yang lagi jatuh cinta, jangan menasihati yang lagi patah hati, juga jangan menasihati orang yang lagi sangat jatuh cinta pada pilkada. Itu salah. Benar. Coba aja. Ya itu pengalaman ya Pak. Coba aja. Baik, kita keluarkan lagi nih hasil survei berikutnya. Kita akan melihat apakah medsos ini lebih banyak menyebarkan Menurut berita publik hoax. ya. Menurut publik, ya. 43,39%, 37,26%-nya menyatakan bukan media sosial dan sisanya tidak menjawab. Kita nanti masih akan elaborasi mengenai apa yang terjadi, terutama kemudian pemerintah ini akan mengawasi kabarnya arena private chatting juga akan kena. Benar nggak ya? Sampai chatting kena. Arena private. Wah, hati-hati nih. Kalau memang benar, kita harus hati-hati. Kita akan temukan jawabannya bersama kami pemirsa di Suara Rakyat. Tetapi kalau mengait kepada media sosial sekarang ya, itu memang sudah luar biasa. Kalau saya, maaf, saya menggunakan sebagian, tidak semua, sebagian pengguna media sosial itu sudah tidak beradab. Karena yang diproduksi adalah kebencian, hatred, yang diproduksi fitnah, yang diproduksi karakter assassinations, banyak sekali. Dan itu tidak baik. Ayolah kita kembalikan negara kita ini kan negara Pancasila, negara yang berkeadaban. Masuk kita biarkan. Saya dukung penuh ya pernyataan Presiden Jokowi untuk menertibkan media sosial kita ini. Saya dukung penuh dengan catatan Pak Jokowi adil, berlaku bagi semua, tidak tebang pilih. Kalau pengaturannya seperti itu, undang-undangnya seperti itu, semua senang kok. Anak cucu kita juga tidak diwarisi peradaban yang buruk. Ya. Tetapi kalau tidak adil, tebang pilih, jadi masalah baru. Baik, itu tadi pernyataan dari Susilo Bambang Ya, Yudhoyono. jadi lumayan ya, rakyat atau publik 70% lebih setuju tindak tegas ya. Pak SBY juga menyatakan setuju ada penindakan asal diberlakukan. Beliau mendukung presiden kita juga. Mendukung Pak Jokowi presiden. dalam rapat kan juga setuju. Ya, asal itu objektif. Ya. Seperti kata Pak Nopan tadi, jangan sampai malah justru ini membuat kanan melawan kiri, kiri melawan kanan. Kalau tengah-tengahnya itu clear and clean, Nggak, kalau kanan melawan kirinya tetap akan ada Ada. ketika misalnya sistem pemilu kita hanya menghasilkan
dua pilihan, Itu pasti divided ada dikotomi. nation. Nah. Lalu pilkada kita pun orang sangat jatuh cinta pada pilkada atau pada calonnya, sehingga apapun tentang orang lain diwarnai kebencian itu tetap akan ada. Tapi basisnya kan adalah tadi ya, fakta. Fakta. Dan siapa yang membuat? Pembuatnya itu pasti bisa dikejar. Bisa, pasti. Nah, ini kan sudah Kalau melihat tadi pernyataan dari Pak SBY, zaman Pak SBY, Mas Roy juga cukup sering kan diserang oleh Sering, berita-berita. tapi data Pak Nukman tadi betul. Jadi artinya dulu mungkin sering, tapi orang-orangnya lebih itu lagi. Sekarang dengan jumlah penduduk Indonesia 254 juta, tadi beliau mengatakan yang punya Facebook share 99 juta, yang terkoneksi internet itu 132 juta lebih, yang punya handphone bahkan lebih gede dari data penduduk Indonesia 320 juta. Boleh dirubah sedikit nggak Itu pertanyaannya? lebih banyak. Pada waktu dulu barangkali ideologis ya, ada perasaan keberpihakan. Ini dari apa yang saya lihat pada Ya. pemilu Amerika misalnya, profesionalisme loh. Betul. Dibuat oleh badan-badan perusahaan-perusahaan yang ingin memenangkan calon tertentu secara profesional, lalu menyebarkan berita-berita Ya. yang tidak benar itu. Zaman dulu juga yang namanya PT Hoax, PT, saya nyebutnya begitu ya, PT Hoax, PT Haters, Ya. PT Buzzer itu belum sebanyak sekarang. Ya, itu tadi. Ya. Itu lagi. Mungkin Ya. lebih kepada keberpihakan, kader Ya. partai atau pendukung. Kalau sekarang bagaimana? Profesionalisme. Jadi ibaratnya bekerja 8 jam sehari, 3 shift. Shift pagi, siang sama yang malam. Di depan keyboard. Ya, perhatikan sedemikian rupa. Itu terjadi kan di Amerika? Gimana menurut Pak Nukman? Terjadi. Di sini juga terjadi. Sama. Oh, sama. Penambahan Jadi ada- lapangan kerja. Ah. Ya. Ada- Jadi banyak orang yang kemudian hidupnya tambah makmur. makmur karena ada event pilkada. Oh, oke. Nah, sekarang tapi hidupnya relatif terancam. Karena mereka yang membuat dan Ter- pasti bisa Ya, dikejar. akan terancam gini. Nanti setelah pilkada selesai, mereka nggak akan ada kerjaan. Tidur. Enggak, bukan. Kalau itu kita sudah ribut lebih dulu. Enggak, bukan maksudnya dia tetap bisa dikejar walaupun dia berusaha memenangkan pilkada dengan cara-cara hoax. Tetap bisa. Dikejar. Tetap bisa. Pak Karena Masinton? jejak digital tuh nggak akan hilang. Ya. Pak Masinton nganggu-nganggu karena yakin ya bisa dikejar dan agak aman di Jakarta maksudnya. Bisa. Artinya siapapun yang ini kan kalau dunia IT ini kan Digital, semua ya? ada terekam semua. Forensiknya ada di sana. Iya, itu nanti kan bisa ditelusuri sumbernya dari mana. Ya tinggal dilacak aja siapa yang punya domain, siapa ini. Nah, tentu dengan negara melakukan pengaturan seperti ini, tadi Pak Presiden SBY, Presiden ke-6 juga menyampaikan bahwa memang harus memberikan persetujuannya, dan memang kita semua dalam konteks melindungi masyarakat yang banyak ini ya dari orang-orang yang berprofesi penyebar hoax ini ya penyebar informasi yang nggak benar, fitnah segala macam ya. Nah, negara harus melakukan tindakan, dan itu tadi masyarakat harus dipastikan dia memperoleh informasi yang benar dan tidak fitnah, apalagi fiksi gitu ya. Nah, selama ini kan kalau kita lihat dengan mudahnya tanpa filter, judulnya itu bombastis, lepas dari konteks ininya, apa yang dituliskan. Sekarang lagi ada buku yang dijual di Facebook juga ya. Undercover dan segala macamnya. Nah, balik lagi. Sudah download PDF? Belum. Saya belum download. Tapi saya melihat itu saja, Ya. saya sudah seperti yang Bapak bilang tadi. Ini provokatif, Provokatif. undercover dan lain-lain. Tapi yang menjadi menarik nanti kalau dikejar, kira-kira hukumannya apa? Nah, hukumannya tentu sesuai dengan Yang di undang-undang lah. pelanggaran Apa undang-undang dong ITE supaya pemirsa tadi. kita tahu. Kalau di memang, ya, di di mana? Jerman itu kabarnya sampai ada angka 7 miliar bagi penyebar fitnah dan hoax. Nah, kalau di Karena Indonesia, Jerman siap-siap, jangan sampai pemilunya persis seperti Amerika gitu ya. kalau di Indonesia apakah mungkin mengejar angka bombastis juga kalau mengingat penghasilan rata-rata masyarakat Indonesia tidak sampai sebegitu Kan udah ada besar. undang-undangnya. Ya, Di undang-undang Pak Nukman, ITE ya, sudah direvisi. Sudah direvisi dan lebih ringan sebenarnya. Lebih ringan. Nah, Dari zamannya Pak SBY. Nah. Zamannya Pak SBY itu kan hukumannya, ancaman hukumannya kan 6 tahun. Ada Diringankan sampai 4 tahun. Jadi bisa langsung ditahan, Langsung sekarang ditahan. karena 4 tahun tidak. 4 tahun. Ya. Oh, oke. Ringan, lebih ringan. Lebih ringan. Lebih ringan. Kalau Kalau saya tambahkan sedikit, sebenarnya masyarakat sebenarnya bisa kok lihat supaya tidak langsung menyebar kayak gitu ya. Itu yang pertama, kalau ingin memastikan itu dia dapat informasi dari mana,
print screen dulu, ya. Artinya kalau dia dikejar, dia bisa cerita sumbernya dari mana. Kronologisnya? Ya, kronologisnya. Supaya dia dianggap dia yang membuat, ya. Tidak membuat? Iya, bukan dia yang membuat kalau misalnya dia. Yang kedua adalah, saya setuju Pak Noman. Jadi pelajari betul, dibaca, jangan sampai antara judul dan antara lead dan body text itu beda gitu ya. Karena ada juga, ada yang pakai judul, ini saya sebut saja, ada yang pakai judul Kominfo, ya, tentang edaran itu. Ya, tapi setelah diklik sebenarnya beritanya juga kelihatannya Kominfo, tapi kalau kita klik beritanya itu justru bantahan Kominfo. Perbedaan terhadap. Jadi ini penting sekali, jangan percaya, karena menariknya apa? Kadang-kadang orang tuh hanya membaca dari tweet orang lain yang dia meng-quote URL-nya, dia hanya meng-quote link-nya, padahal belum tentu link-nya itu sama. Jadi memang benar-benar harus baca, benar-benar harus detail, jangan sampai lah jadi dia yang pembuatnya. Karena kalau pembuat Undang-Undang ITE memang betul, sekarang dengan Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, ini memang ada pengurangannya. Tapi nanti DPR, teman-temannya Pak Masinton tuh sekarang di Komisi 1 sedang akan merancang rancangan yang sudah masuk prolegnas, saya dengar, rancangan undang-undang tentang keamanan data pribadi. Kemudian ada rancangan undang-undang tentang konvergensi telematika, rancangan undang-undang tentang TPT, tindak pidana teknologi informasi. Artinya kalau sekarang masyarakat bertanya, ini apakah nanti arena chatting kita antar pribadi ini juga ini masuk ke soal pribadi ya? Nanti ada diatur mana yang masuk ranah pribadi, mana yang masuk ranah publik. Zaman dulu pun sebenarnya orang juga sudah, ya ini sejak zaman kuno nih, pakarnya sangat tahu, sejak zaman akta di urna pun, ya orang juga sudah tahu mana yang pantas ditempelkan di mading, mana yang pantas untuk diserahkan sebagai surat menyurat. Jadi itu harus benar-benar detail, mana yang sifatnya adalah personal communication, mana yang sifatnya adalah mass communication, hukumannya juga beda-beda. Pertanyaannya kan pemerintah itu objektif mau memantau nggak? Ya. Kan yang dengar-dengar gitu, pemerintah mau memantau chatting, ya kan? Mau memantau WhatsApp, ngapain? Nggak perlu. Loh, kalau aku chatting sama kamu berdua, ini nggak apa-apa, ini pelan-pelan tapi menghanyutkan, silakan. Jadi apa hak orang lain untuk ngintip? Kalau misalkan perbincangan kita membahayakan, Mas Lukman. Membahayakan negara, negara apa? Membahayakan negara. Kalau aku ngomong sama kamu dan kamu merasa omonganku membahayakan negara, kamu bisa lapor. Tapi pemerintah tidak boleh ngintip. Nggak boleh. Kamu yang lapor, kamu boleh lapor. Dengan cara apa? Print screen aja omonganku. Gitu. Ini mengingatkan pada film itu loh, apa, Enemy of the States. Ya, jadi bahaya. Loh iya kan? Kalau orang bisa sampai dilacak sampai kecakapan pribadinya, saya sepakat. Nggak boleh. Negara nggak boleh masuk ke ranah pribadi manusia. Ya, jadi negara itu yang perlu diintipnya itu adalah sumber-sumber informasi yang bohong. Kalau chatting kan itu sifatnya sangat privat. Ada pertanyaan agak lebih tajam boleh masuk WA group itu di tengah-tengah loh, itu antara pribadi dengan banyak orang. WA group itu privat sebenarnya. Walaupun orangnya, tetap ya. Walaupun 200 orang tergabung dalam satu grup. Privat. Nah, masalahnya sekarang ada fenomena dari tetangga sebelah. Ya. Ini copas dari tetangga sebelah. Artinya WA group sekarang tidak lagi privat, karena WA group itu bisa dikopas kemana-mana. Makanya WA group sekarang ruang publik. Awalnya privat, tiba-tiba privat. di ujungnya jadi ruang publik. Dan yang lebih nggak mutu tadi, kalau orang nggak bisa nge-trace sumber awalnya, tanya tetangga sebelah mana? Sebelahnya lagi. Iya, sebelahnya lagi. Jadi nggak ketemu. Padahal dari kejadian-kejadian yang terjadi, tetangga tidak saling memperhatikan. Sehingga terjadi perampokan, misalnya dan lain sebagainya. Rumput sebelah lebih hijau daripada rumput. Enggak, saya nggak berani gitu. Ini ahli rumput sebelah. Baik, di segmen selanjutnya ini ada pertanyaan yang harus dijawab. Apakah rencana pemerintah melakukan pengawasan terhadap media sosial ini mencederai demokrasi? Kami kembali saat lagi. Ya. Kita ajak dulu barangkali untuk melihat hasil survei. Pertanyaannya tadi sudah dilontarkan sebelum jeda. Apakah rencana pemerintah melakukan pengawasan terhadap medsos, media sosial mencederai demokrasi? Ya, 42,10%, 43,39% mengatakan tidak, dan sisanya tidak menjawab. Ada tren mengatakan tidak, walaupun ini tidak bisa dinyatakan berbeda ya dalam margin error ya. Jadi artinya boleh dibilang publik kita ragu-ragu. Ini kalau nanti dilakukan oleh pemerintah,
mencederai demokrasi apa bukan? Oke. Boleh ngambil contoh kasus nggak? Ini saya menarik nih ya. Misalnya Dulu, gimana? misalnya gini ya. Dulu ada kasus Bapak minta saham. Wih, rame nyerang segala macam ya. Kalau saya sih santai aja, di sini pun saya bilang ada pelanggaran kode etik, ya kan? Tetapi apakah Freeport melaporkan itu untuk kepentingan Republik Indonesia? Tunggu dulu gitu ya. Tetapi kemudian ketika politik berubah, menyatakan dukungan buat Pilpres 2019, tiba-tiba nggak ada lagi tuh. Nggak ada lagi. Coba kalau di track, nggak ada lagi yang seperti itu. Nah, Kalau kita tetap ada. tetap ada ya? Tetap ada. Nah, pertanyaan saya, ketika ada perubahan politik, apakah orang yang mengkritik tidak nanti masuk ke golongan misalnya dianggap makar atau dianggap semacam itulah, gimana? Gini, saya kembali ke itu dulu gini. Ya. Ini untuk pertama kalinya, semua rakyat di dunia, termasuk Indonesia, itu punya media mereka sendiri. Nah, Oke? Dulu mereka nggak bisa bersuara. Karena media mainstream itu ketika memilih narasumber, Kuasai. ya semau dia. Publik nggak punya suara. Sekarang publik punya suara. Mereka sedang bergembira merayakan demokrasi. Mereka bebas berbicara, mereka bebas menyuarakan aspirasinya sebebas-bebasnya. Oke? Jadi kalau kemudian pemerintah membuat peraturan segala macam, kalau itu demi kemaslahatan umat, oke aja. Tapi jangan sampai kemudian berlebihan kesannya, sehingga membuat masyarakat takut untuk ngomong. Itu dia. Tadi, Ya, ya ini kan? yang sekarang Ya. terjadi adalah sebagian, aku kalau posting ini nanti dianggap fitnah nggak? Nah. Aku kalau ini dianggap hoax nggak? Iya. Mereka takut begitu. Padahal mereka pengen mengkritik. Tempat mengkritik paling gampang bagi Di rakyat. media Media sosial. Media. Karena kalau dikirim ke media arus utama belum tentu dimuat. nggak dimuat malah, nggak dimuat. Dan itu Betul. itu ya. kuat loh. Media sosial Tergantung itu. dia lagi dukung siapa gitu ya. Nggak penting dukung siapa. Kalau dari rakyat. Contoh. Enggak, kalau di media arus utama Oh, kan di mana? enggak. Iya, dia pilih-pilih. Ini enggak. Jadi kalau memang suara rakyat benar-benar terbentuk, pemerintah nggak bisa apa-apa loh. Contoh waktu Gojek mau ditutup, Iya, semua berteriak. betul. Dan Pak Jokowi pun menjawab lewat Twitter. Betul. Oke. Iya. Bang Masinton. Dengan adanya sosial media ini, semua kita bisa menjadi narasumber, semua kita bisa menuliskan apapun. Pemilik media, narasumber juga sekaligus ya. Iya. Prosumer, Iya, ya kan? Semua kita bisa menuliskan apapun di dalam sosial media tadi. Nah tentu ya ranah di sosial media itu ketika kita tuliskan di situ itu sudah ranah publik. Nah maka penyampaian pendapat, informasi itu memang harus akurat. Hasil juga jangan sampai kemudian pengawasan ini membuat kita juga mengekang pemikiran kritis kita. Tetap saja gunakan kekritisan itu, ya baik itu mengkritik apapun. Sebagai aktivis nih ya, sebelum Iya, masuk ke DPR, kita- kurang lebih ini punya akibat nggak? Bahwa orang tiba-tiba sekarang jadi berpikir, waduh, kalau saya kritik ini dianggap hoax ini. Jangan. Belum apa-apa sudah akan dianggap hoax. Ada kemungkinan gitu nggak? Bahwa Jangan orang berpikir sampai dua. hilang nalar kritis kita. Apapun harus kita sampaikan. Sepanjang itu berbasis informasi, fakta, dan data. Kalau Tentu. Anda yakin bahwa itu bukan hoax, tapi Anda takut seakan-akan itu hoax, datang ke DPR. Ini ya. Pengaturan Betul ini ya? kan yang mencegah, Iya dong. ya datang ke DPR. Iya dong. Yang kita atur ini adalah mencegah penyebaran berita fitnah. Betul. Ya, kalau itu semua kita harus setuju mencegah itu. Tetapi mengenai pendapat, kritik, apa segala macam tidak boleh dipidana, tidak boleh. Contoh saya kasih contoh umpama Prita waktu itu dia menyampaikan fakta, terus kemudian dikorbankan. Nah peristiwa seperti ini tidak boleh terjadi nanti atas nama pengawasan kemudian orang yang menyampaikan fakta kemudian dipidana, itu nggak boleh. Nah tentu juga kita harus mengawasi kinerja baik itu kepolisian, badan cyber, jangan sampai menyalahgunakan kewenangan yang Kembali dimiliki. seperti apa yang disampaikan ya, Pak untuk Nukman tadi, Iya, saya membatasi. khawatirnya begini kan, Presiden kita sudah banyak ini program-program menyediakan kembali tanah buat rakyat, begitu ya, misalnya ya. Iya. Nah nanti ada orang yang tanahnya dirampas oleh pengusaha dan segala macam. Ya kan sekarang media mereka adalah media sosial ya. Begitu mereka sampaikan, pengusaha-pengusaha dan yang di belakangnya langsung bilang hoax. Nah itu yang harus Kena kita Anda, cegah. misalnya ya kan? Itu Bisa harus begitu kita nggak Pak cegah. Nukman? Ya bisa. Makanya gini, yang menentukan hoax dan enggak itu siapa sekarang? Siapa? Siapa?
Pengadilan harusnya. Bukan, ini bahaya nih ya. Lima-limanya nanya, tapi pertanyaannya sama. Siapa? Nah, yang lebih penting lagi, yang menjawabnya siapa? Siapa, Pak Nurban? Siapa? Oh, ini, kalau itu sudah menyangkut hoax dan itu hoaxnya isinya memfitnah dan lain-lain, itu harus pengadilan. Oh. Harus pengadilan. Kalau enggak, kita bukan negara hukum. Luar biasa. Tapi ada juga saran saya. Kalau tadi dulu Pak Masinton selaku aktivis gitu ya. Masih. Sejak awal sebenarnya kita memang harus juga sadar bahwa apapun yang kita lakukan itu memang termonitor, ya kan? Baik oleh teman di sebelah, siapa tahu teman di sebelah tuh pegang alat perekam seperti tadi kasus Papa minta saham, itu kan yang nggak ngerti nggak boleh. Mahkamah Konstitusi sudah bilang nggak boleh. Nggak boleh, ya kan? Atau misalnya tidak pun suara dia terekam, misalnya kayak pilot Air Asia itu. Dia tidak merekam, orang lain merekamkan suaranya. Tekad something ya. Nah, tekad something, Maestro Rita and Orang lain yang merekam ya. itu kan orang lain itu. Ya. Itu kan orang lain yang menirukan suaranya. Jadi sadarlah bahwa kita ini memang hidup dengan dinding-dinding pun bertelinga, ya, atap-atap pun bermata. Nah, gitu. Jadi kalau kita sudah selalu sadar dengan itu, ya sudah, kita nggak perlu lagi khawatir gitu ya. Dimanapun kita memang harus hati-hati. Oke. Itulah. Itu namanya kesadaran bahwa ketika kita bermedia sosial, kita sedang ngomong di ruang publik. Betul. Ya, Jangan Anda anggap membayangkan aja itu. bahwa itu suka-suka Anda. Persis. Bukan Pada di saat ruang yang- privat. Iya, pada saat yang sama banyak orang akan melihat dan bisa kena pengaruh kan dari itu. Ya. Jadi kalau boleh kita tarik satu persatu poin-poin dari narasumber kita malam hari ini, barangkali boleh dapat satu pertanyaan. Apakah media sosial ini saat ini menjadi alat tepat dan alat yang positif untuk berkomunikasi? Kami hadirkan jawabannya sesaat lagi, pemirsa. Baik, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk melihat hasil survei. Pertanyaannya tadi, apakah media sosial saat ini merupakan sarana komunikasi yang positif? 69,35% ya, merupakan sarana komunikasi yang positif. 16,13% tidak atau bukan, barangkali bukan sarana komunikasi yang positif, dan sisanya tidak menjawab. Kalau memang ini jawabannya rata-rata 69% sarana komunikasi yang positif, pertanyaannya berikutnya adalah kenapa harus sampai diawasi? Ya Tapi paling tidak dari awal terlihat gejala bahwa dirasakan manfaatnya, Ya. tapi ini menarik. Ternyata publik yang memberikan perlawanan, publik yang menginginkan era bermedia sosial yang sehat. Nah. Mereka tahu ini positif, tapi tetap harus diawasi. Karena mereka tahu persis ada orang-orang yang menjual kebencian. Saya sudah pakai kata menjual, karena bisa diproduksi secara sistematis dengan harganya masing-masing. Ya. Pada shift mana? Shift pagi, siang atau malam? Nah, Ada PT hoax. ini gimana menanggapi ini? Masyarakat bilang positif loh, Pak Nurban. Memang positif. Jadi secara keseluruhan, apa yang rame di media sosial, orang melihatnya pertempuran segala macam itu, muncul di trending topics, itu nggak berarti menjadi pembicaraan terbesar. Trending topics itu, algoritmanya adalah kecepatan. Oke. Pembicaraan. Oh, Muncul dan Muncul. jadi akumulasi pada saat berapa lama gitu ya? Tapi tidak akumulasi. Iya. Oke. Tetap pembicaraan terbesar adalah mengenai kehidupan yang bagus-bagus. Yang Oke. adem. Ya. Itu masih mendominasi ya, Mas? Oh ya? begitu detiknya Oh, sudah masih menyebar dominan. semuanya ya. Oh, dominan yang bagus-bagus. Orang membuat video yang bagus, orang mencari duit, orang meningkatkan karir, orang berbagi lagu, menarik sekali. Mencari kucing yang hilang. Mencari kan? kucing yang Oh, hilang. iya loh. Benar-benar. Termasuk coba lihat, jangan lupa Iya. sosial media itu nggak cuma Twitter, Iya. ada Instagram. Betul. Ya. Betul. Ahmad di situ. Indah ya, indah. Indah. Ya. Bus-bus Indonesia bisa terkenal juga karena sosial media. Om, telotet om. Oh, kita Nama Indonesia itu. Dan jangan lupa juga loh, banyak tokoh-tokoh baru yang Muncul. lain lewat sosial media. Betul. Dulu tokoh baru itu dilahirkan oleh media. Sekarang ada Makanya selebgram ya, Mas Nurban ya. Ada istilah selebgram dan Anak-anak lain muda sebagainya. sekarang YouTubers kaya-kaya. Nah, sangat Iya kan? tweet. Oke. Bagus, positif. Jadi kalau Badan Cyber Nasional itu masih penting? Masih perlu? Untuk mencegah perpecahan. Sepakat. Untuk mencegah perpecahan ya perlu. Tapi ingat, panas ini cuma sampai nanti bulan Februari kalau satu putaran. Habis itu adem kok Kalau satu putaran. kalau satu putaran. Kalau dua ya nanti bulan apa? Maret. Tapi nggak lama. Gini loh. Ini kalau bayangan saya sih 2 putaran. Gini. Jadi akan agak
Enggak, ini Panjang. ilmiah. Ilmiah, iya. Tapi Jadi ini agak ini panjang, musiman. jadi akan lebih banyak. Ini musiman. Sesudah itu menunggu Pilkada 2018. Enggak, Pilpres. terlalu. Pilpres. Pilkada lagi 2018. Pilkada dulu, Enggak, kemudian pilkada lagi, tapi Provinsi-provinsi besar. enggak akan rame. Oh, Jawa Barat? Enggak. Jawa Barat bisa rame. Jawa Timur nggak akan rame. Tapi tidak Jawa Tengah? semua. Jawa Tengah nggak akan rame. Artinya Oke. tidak semua wilayah begitu Mas Nggak. Lukman. Hanya Jakarta sama Jawa Barat aja. Udah. 2019 ramai lagi. Wah, itu rame. Jadi musiman ya kalau kata Mas Lukman bilang. Musiman. Tapi musimannya datang setiap tahun. Enggak ada. Buzzer-buzzernya yang bikin ramai. Iya. Apakah betul ya disadari bahwa sekarang ini untuk maju pilkada, saya nggak tahu maju DPR pusat misalnya juga membutuhkan buzzer-buzzer. Saya rasa kalau buzzer dalam sosial media itu hal-hal yang positif lah. Jangan ini. Nah, di situ tadi Badan Cyber harus mampu memantau itu. Nah, tentu penggunaan sosial media ini sebagai sebuah keniscayaan, perkembangan revolusi teknologi informasi. Nah, kita tidak boleh mencegah ini. Nah, tinggal bagaimana negara mengatur agar media sosial ini memiliki kemanfaatan kepada publik. Nah, tadi kita lihat survei 69% setuju. Nah, tentu memang penggunaan sosial media ini juga adalah cerminan keadaban. Maka menggunakan itu pun kita harus mencerminkan keadaban publik kita, keadaban bangsa kita. Kalau kita lihat sekarang, Pama, praktek bully, nggak setuju, orang langsung dibully itu, dikeroyok rame-rame di situ di dunia maya, ya. Nah, ini kan mencerminkan budaya kita itu bukan seperti itu, bukan budaya bully-bully gitu ya. Nah, itu juga harus bisa diminimalisir, ya, karena penggunaan sosial media itu kan bagian dari interaksi. Disitulah kita bisa melihat karakteristik orang. Orang per orang bisa kita lihat dari apa tulisannya, apa Pak Roy, pendapatnya. sekarang ya, dalam posisi kadang-kadang lagi diserang juga nih ya. Rejim berganti, korban diserang juga bisa berganti-ganti gitu ya. Betul. Dengan adanya Badan Cyber Nasional nanti, sebaiknya rakyat bagaimana? Yang saya inginkan begini, Badan Cyber ini tidak hangat-hangat di awal gitu ya. Kan nanti jangan sampai pemerintah itu terus kebanyakan membuat badan. Kemarin ada juga mau bikin badan untuk menjalankan Pancasila ya. Terus ada ribut-ribut Bhinneka Tunggal Ika mau bikin badan kerukunan Indonesia. Jangan. Ini pernah pengalaman terjadi seperti yang saya sebut tadi. Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) yang Zaman Pak SBY banyak juga badan-badannya. Iya, kalau nggak efektif memang harus dieliminasi ya. Sayang gitu. Tapi maksud saya begini, ini benar bagus untuk mengkoordinir supaya tidak setiap orang punya skala sendiri-sendiri. Setiap badan misalnya atau setiap institusi punya parameter sendiri, harus ada satu. Dan setuju kalau misalnya itu di bawah Menko Polhukam ya, Menko Polhukam, karena memang Kementerian Kominfo pun di bawah Menko Polhukam gitu. Mas Lukman, sudah akan ada Badan Cyber Nasional. Baca siber apa cyber sih? Tergantung tulisannya. Kalau Indonesia ya siber. Siber. Badan Cyber Nasional itu selain rakyat harusnya bagaimana sekarang? Ketika membayangkan Badan Cyber Nasional, tetap semangat. Gini loh, Biar nggak jadi korban deh Mas Lukman, Ini gimana loh, nih? masyarakat itu nggak usah peduli ada Badan Cyber Oke. nggak usah peduli, cuek aja. Cuek aja. Setuju. Yang penting begitu kamu di media sosial, sadarlah kamu sedang Dipantau. berada di ruang publik. Persis. Selesai. Ya. Karena kalau di ruang publik kita pasti sopan toh, Betul. ya kan? Kita pasti nggak akan melanggar hukum toh. Ya. Tapi kalau kita merasa nge-tweet dari kamar mandi sendirian, merasa nggak ada yang lihat, ya sudah, kontrol kita lepas. Makanya pemerintah itu gini nih. Dari tadi saya kok merasa ini kok suka dengan hukum ya, ini suka dengan hukum ya, setuju ya. Saya curiga. Harusnya pemerintah itu lebih fokus pada mengedukasi publik supaya publik itu sadar bahwa mereka sedang di ruang publik. Oke. Itu yang perlu ditanamkan di masyarakat. Iya, saat iya. ini. Menurut teori pun demikian, bahwa media sosial itu artinya ngobrol. Harus banyak juga yang ngobrol dan memprovokasi kebaikan. Ya, Mengingatkan janganlah Anda terus menjual kebencian. Masih banyak kesempatan untuk menjual kebaikan melalui media sosial. Apa yang akan Anda rasakan, itulah yang sebaiknya Anda sampaikan kepada orang lain di ruang publik kita. Ya. Jadi bijaklah dalam bermedia sosial. Barangkali itu pesan pada malam hari. Terima kasih para tamu kita pada malam hari ini. Kita harus pamit, teman-teman dari mahasiswa juga terima kasih. Saya Paramita Sumantri dan Mbak Effendi Ghazali harus pamit. Jangan lupa, sesaat lagi Anda harus menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam bersama Balkis Manisang. Selamat malam, sampai jumpa. Ya. Thank you Bang Masinton.